kasus Vina, kalau dikatakan ada kelemahan-kelemahan, saya sebagai mantan penyidik, saya sangat yakin ada. Mereka banyak memberikan kesaksian kantor polisi, mereka disik. Ada yang memang betul-betul melakukan tindakan kekerasan, keyakinan saya, ya kayaknya sih pengalaman saya adalah itu ya. Kan babak belur banget Babak nih. belur. Kalau dilakukan oleh polisi, Mungkin saja. Itu polisi yang penyidik yang sangat bodoh. Selama 8 tahun, kenapa kau tidak ada upaya untuk menangkap si 3 DPO? Ini salah. Kalau orang habis melakukan sesuatu, dia akan lari kemana-mana, menghilangkan identitasnya dia. Tapi 7 tersangka terpidana yang sekarang ada di penjara justru ditangkap di tempat mereka diduga melakukan kekerasan. Kok mereka dengan santainya duduk nongkrong di situ lagi gitu? Kira-kira kenapa, Kak? 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini di sebelah saya ada, selamat siang Pak Jenderal. Selamat siang Kang Ya. Ada Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim ya? Ya. Setelah Pak Susno Duaji waktu itu ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini menarik sekali nih, Kang Ito. Jadi kasus Vina, Cirebon, dan Eki ini kan Ya. lagi Ngetren ya, lagi kemana-mana semua orang ngomongin, dan versinya banyak, versi polisi, versi pengacara, versi terpidana, dan versi netizen. Versi netizen aja ada berapa versi nih? Iya. Termasuk saya yang kemarin wawancara anak ex bupati, karena tidak memuaskan netizen, saya dibilangnya katanya dibayar. Wah, banyak nggak bayarnya? Berapa M katanya? Kalau berapa M tutup aja, nggak usah pakai podcast lagi. Iya, ngapain saya podcast lagi? Tapi kadang-kadang netizen tuh suka sembarangan ngomongnya. Iya. Okay. Kalau bisa ada yang membuktikan saya dibayar, saya kasih 10 miliar tuh, gampang kan? Iya, setuju. Enak nggak saya baranya? Kalau ada yang bisa membuktikan saya dibayar 1%, 1 peser pun, silakan kasih buktinya, saya bayar Anda 10 M. Tapi kalau ada yang bilang saya dibayar tapi tidak bisa membuktikan, siap-siap juga. Iya, betul. Bisa nggak kita tuntut balik? Oh, bisa dong. Bisa, menyebarkan berita bohong. Iya, bisa. Ya, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, bisa semuanya. Kadang-kadang gitu sih netizen yang tidak melihat apa yang dia tonton tidak sesuai dengan versi dia, bilang ini dibayar. Nah, sekarang kita nanya nih, Kang Ito, ada artikel-artikelnya nih. Ex Kabar Eskrim Polri benarkan adanya kesulitan penyidik mengungkap pembunuhan Vina Cirebon. Ternyata ini yang terjadi pada satu sidang. Terus Pak Ito Sumardi juga bilang katanya kasus Vina 3 DPO Cirebon hanyalah fiktif belaka. Ya. Dan misteri sperma di jasad Vina Cirebon, mantan Kabar Eskrim Polri beberkan hasil otopsi tim forensik, ternyata DNA ini milik siapa. Ini menarik. DNA milik siapa? Itu juga menarik karena saya sempat juga kemarin diskusi dengan tim saya, kalaupun ada sperma ini punya siapa? Ya, apakah orang yang dituduhkan? Ya. Apakah pacar? Apa kita nggak tahu ya kan? Nah, oke. Nah, gimana nih Kang Ito melihat perkembangan kasus ini? Polisi juga sempat menghilangkan 2 DPO yang kemarin katanya ada, Andi dan Dani ya? Dani, ya. Andi dan Dani, dan tiba-tiba dibilang katanya dihilangkan, fiktif. Nah, gimana nih Kang Ito? Ya, saya bicara pertama dulu Kang Uya. Iya. Kita bicara dari sistem peradilan pidana. Di sana ada namanya 3 lembaga atau institusi penegak hukum yang masuk dalam rangkaian sistem. Iya. Di hulunya polisi melakukan penyidikan. Betul. Di tengahnya jaksa penuntut umum melakukan penuntutan. Di ininya pengadilan adalah hakim. Iya. Kalau bicara masalah kasus Vina ini, untuk 8 orang terpidana ini sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Di pengadilan negeri dia sudah dihukum. Di pengadilan tinggi dikuatkan, di pengadilan di Mahkamah Agung ditolak kasasinya, dan sudah ada gerasi dari Bapak Presiden. Gerasi. Ya, tahun 2020 ya, Mei ya. Nah, sebetulnya menurut saya ini sudah selesai, meskipun ada upaya hukum lagi yaitu PK. Iya. Nah, PK kan harus ada novum. Katanya ada novum yang sekarang sedang disiapkan. Silakan. Saya kira di sini saya tidak dalam kapasitas menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Kesulitannya apa? Nah, ini saya cerita Kang Uya. 18 tahun saya jadi penyidik. Iya, sampai akhirnya jadi Kabar Eskrim kan? Iya, itu alhamdulillah kan. Udah benar-benar paling tinggi kan. Nah, jadi on the track lah ya. Saya mengalami pada saat saya sedang melakukan penyidikan satu kasus.
kasus ini belum selesai, datang lagi kasus yang harus ditangani oleh saya. Ini belum selesai, datang lagi satu kasus. Sehingga di sini saya harus melakukan prioritas. Nah, kasus si Vina ini prioritasnya adalah saat itu bagaimana untuk tersangka-tersangka yang sudah ditangkap atau diamankan ini diproses lanjut menjadi terdakwa melalui jaksa. Nah, harus diingat bahwa semata-mata ini adalah tidak bisa berdasarkan hasil penyidikan, tidak. Kenapa? Lembaga penuntut umum, lembaga pengadilan punya hak independen yang tidak bisa diintervensi, bahkan oleh polisi. Polisi ini ibaratnya masak. Makanannya ini enak nggak? Nah, di sini diproses nih. Oh, makanan ini ternyata tidak enak, kata jaksa. Hakim memutuskan, makanannya enak. Berarti di penyidikannya benar. Berarti jaksa yang salah kan? Tapi hakim bilang, benar ya, makanannya tidak enak. Berarti jaksanya udah benar. Karena jaksa yang menentukan makanan ini enak atau enggak. Padahal polisi masak makanan, dia nggak tahu makanan ini enak atau enggak gitu. Sama dengan kasus Vina. Kalau dikatakan ada kelemahan-kelemahan, saya sebagai mantan penyidik, saya sangat yakin ada. Tapi sifatnya tidak substansial dan tidak material. Karena kita di sini di pengadilan itu yang diuji adalah deliknya delik material. Harus berdasarkan alat bukti yang ada. Nah, dalam pasal 183 KUHP kalau nggak salah ya, hakim itu tidak bisa menjatuhkan pidana apabila dia tidak memiliki atau tidak meyakini ada dua alat bukti yang sah dan didasarkan kepada keyakinan. Nah, sekarang yang diajukan di kasusnya Vina ini, Kang, itu kan adalah pasal 340. Banyak orang bertanya, kenapa ditemukan sperma menurut hasil otopsi tapi tidak dimasukkan pasal perkosaan? Tadi jawabannya. Berarti di sini penyidik dan dokter forensik dia ragu-ragu atau tidak memiliki satu keyakinan bahwa sperma itu milik siapa atau spermanya udah rusak. Karena dalam forensik setahu saya lebih dari 5 hari sperma itu rusak. Ini yang ngomong dokter forensik bukan saya nggak ngerti masalah itu. Nah, sehingga bisa juga karena alam, bisa juga karena, nah di sini kan kita lihat kalaupun namanya ini ada sperma rusak, masa spermanya itu harus dicari lagi DNA punya siapa. Sehingga disinilah mengapa kasus perkosaan ini tidak dimasukkan dalam pasal persangkaan, pasal penuntutan, dan juga keputusan hakim. Yang dikenakan hanya 340. Walaupun berita yang beredar, mereka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan gitu kan. Kan kita bicaranya harus berdasarkan surat tuntutan dakwaan. Ya, surat tuntutan dakwaan, penyidikan dan nasikan. Kan banyak orang bertanya, sampai ada ahli forensik lah ya, pengarah forensik, kenapa tidak diinikan? Itu kan pertanyaan orang-orang banyak orang yang sebetulnya dijawab secara teknis ya. Saya selalu berkoordinasi dengan beliau para penyidik ya, karena saya tidak mau bicara hanya berdasarkan asumsi. Saya tidak ingin membuat masyarakat tersesat ya. Meskipun saya yakin banyak orang yang menghujat lah, seolah-olah saya membela Polri. Tidak, saya menyampaikan apa adanya. Tapi saya ingin jangan masyarakat itu juga terbawa kepada opini spekulasi yang tidak didukung dengan data-data dan fakta. Sama dengan Kang Uya lah. Ya, kalau Kang Uya dibilang dikasih duit, kalau saya kan mantan polisi kan. Nah, tapi tetap saja saya mengatakan kalau memang itu salah, saya harus akui mereka salah. Karena sebagai manusia juga. Tapi kan kita bicara malah salah sistem, Kang. Kalau polisi salah, ya masa di jaksanya juga salah, masa hakimnya juga salah. Kan nggak mungkin namanya ini satu proses yang sampainya pada di hilirnya kok ternyata di sini dituduhkan 340, tidak dituduhkan perkosaan. Kenapa? Tadi terjawab bahwa sperma yang ada itu saat ini sulit dibuktikan karena satu sudah rusak. Sperma ditemukan memang, sehingga itu tidak dijadikan dasar bahwa terjadi perkosaan. Dan itu bisa dilihat dari pasal tuntutan ya, mulai dari penyidikan sampai tuntutan sampai hakim kan tidak dimasukkan. Yang dimasukkan 340 aja. Soal ini kan saya juga kemarin sempat ke Cirebon, juga meminta keterangan banyak dari berbagai macam pihak. Dari saksi yang tidak jadi terpidana, dan juga dari terpidana yang sudah keluar. Mereka banyak memberikan kesaksian pada saat di kantor polisi mereka disiksa. Disetum, disuntik rokok, ada yang ditembak peluru karet. Itu kemarin siapa namanya tuh? Adiknya Eka Sandi ya. Walaupun akhirnya dia dibebaskan. Ada yang dipukul, ada yang dipukul
kursi pakai tangannya di ya. dan segala macam. Akhirnya mereka mengaku karena tidak kuat. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh Propam bisa menindak nggak sih kalau emang terjadi seperti ini? Oh, sangat bisa. Iya. Makanya kan saya dengar ada 16 orang yang ditindak dengan berbagai 16 orang di kasus ini nih? Iya, 16 polisi, orang. penyidik? Iya, ada dari lalu lintas yang sedemikian cepat untuk menyampaikan kesimpulan bahwa itu tabrak lari, ya, laka lantas dan lainnya. Nah, ada yang karena kelalaian, ada yang memang betul-betul melakukan tindakan kekerasan tapi tidak seperti yang disampaikan menurut pengakuan. Kita kan nggak tahu. Iya. Orang itu bisa saja mengaku benar atau mungkin saja benar tapi tidak seluruhnya itu dengan drastis gitu ya. Iya. Tapi ada juga tidak. Tapi kalau saya keyakinan saya ya kayaknya sih pengalaman saya adalah itu ya. Tetapi itu dalam batas-batas yang istilahnya tidak sampai membuat menyiksa orang. Iya. Nah, kemudian yang kedua, Pak Buya, di dalam hukum pidana kita tidak mengejar pengakuan. Ada alat bukti lain yang digunakan untuk meyakinkan jaksa penuntut umum, untuk meyakinkan hakim bahwa memang betul terjadi masalah itu. Minimal 2 alat bukti. Karena kalau pasal 184 ayat 1 itu ada 5 alat bukti. 1 keterangan saksi. 2 keterangan ahli. Ya ini biasanya ahli forensik dan ini yang tidak terbantahkan. 3 surat. Surat juga tidak terbantahkan. Keempat adalah petunjuk. Petunjuk itu ada alat-alat bukti, misalnya alat yang digunakan. Yang kelima ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini adalah subjektif. Makanya di dunia diciptakan namanya lie detector. Nah, dari ini hakim akan melihat dari 2 alat bukti mana yang bisa meyakinkan hakim bahwa itu betul-betul terjadi. Sehingga itu jadi pertimbangan hakim untuk memutuskan orang. Dan jangan lupa, Kang Uya, mereka ini adalah mereka masih kelompok remaja yang tanda kutip terpaksa dirampas masa depannya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Iya. Iya kan? Itu luar biasa loh hakim bisa memutuskan itu. Dan semua sama seumur hidup. Dan semua sama. Berarti perannya sama berarti. Ya, dianggap peran sama. Kan bersama-sama ya 5-5. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa kita melihat bahwa dalam keputusan hakim ini kan juga tidak disebutkan bahwa terjadi kasus perkosaan. 340 muncul di sini dengan adanya hasil otopsi sperma. Ya. Nah, tentu ini kan menjadi debatable. Tapi dijawab oleh ahlinya. Kita memang tidak memasukkan perkosaan, kami kesulitan untuk bisa menganalisa sperma. Jadi sudah dilakukan scientific forensik ya? Ya, sudah dilakukan SCI ya. Makanya kalau ada orang-orang bilang harusnya dilakukan SCI, sudah dilakukan gitu. Justru dengan SCI ini tidak dimasukkan di sana gitu kan. Kalau tidak ada bukti forensiknya kan. Di sana kan menemukan ada kekerasan di kepala dan sebagainya. Nah, itulah yang mungkin membuat kita memang jangan bermain di asumsi, lebih baik kita berpikir secara logika, realistis, sehingga kita tidak kalap gitu ya. Sama dengan Kang Uya kan, kita menyampaikan sesuatu kebenaran, tapi karena nggak cocok jadi kalap. Wah, lu bela nih, lu dapet duit gitu kan. Sama dengan saya, lu bela karena lu polisi katanya. Nah kalau saya bela polisi wajar lah, saya dari lahir saya jadi polisi, abang polisi sampai mati saya tetap polisi. Tapi kalau polisi salah, ya tetap saya katakan salah. Oke, tapi keterangan juga pada saat itu pengacaranya mereka, para terpidana pada saat itu sempat mengadu ke Komnas HAM dan ke Propam. Tapi sama sekali tidak ada tindak lanjut pada saat ke Propam, tidak ada berita apa-apa, tidak ada tindak lanjut sama sekali. Sebenarnya gimana sih saat kita melaporkan oknum polisi ke Propam itu? Propam tuh berani nggak sebenarnya tindak lanjutin apa jangan-jangan kalau emang di pangkat yang lebih tinggi, oh gue nggak berani nih gitu. Makanya inilah yang perlu saya luruskan, ya. Itu kan katanya pengacara. Tapi buktinya 16 anggota polisi ditindak. Sekarang ini ada ya? yang ditindak. Enggak yang lama. Dulu sudah ini yang tahun dulu 2016 itu kan katanya. Sehingga diangkatlah kasus-kasus, berita-berita atau fakta-fakta yang itu 16 Jadi sebetulnya orang. udah tindak lanjut pada saat itu. Sudah ditindaklanjuti. Komnas HAM, tanya dong Komnas HAM. Kan sekarang Kang Uya, kalau orang diperiksa, saya memeriksa seseorang, pertanyaan pertama, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau tidak, hukumnya wajib tidak boleh dilanjutkan. Satu. Yang kedua, kalau orang tidak terima, nggak usah tanda tangan. Itu diatur dalam KUHP. Kalau ditanda tangan berarti diterima dong. Risiko dong. Nah, ketiga, 8 tahun ini waktu yang lama. Bisa merubah mindset orang, bisa merubah
pikiran orang, bisa merubah pendirian orang. Itu baik diintervensi karena duit, karena sesuatu, karena mungkin pengaruh daripada penasihat hukum dan lain sebagainya. Bisa saja, istilahkan aja. Dan nanti kan akan diadu di pengadilan, diuji apa betul ini mereka itu apa yang dikatakan oleh penasihat hukum. Dan namanya juga kan kita ingin mencari keadilan, mencari kepastian hukum. Nah tentunya polisi juga ingin supaya ini segera bisa selesai. Pak Kapolri sendiri itu dari presiden langsung, beliau memerintahkan semua jajaran yang kira-kira fungsi-fungsi yang bisa mendalami, melakukan eksaminasi eksaminasi itu turun semua. Nah, saya kira kalau udah begitu mau bikin tim pencari fakta apa lagi gitu? Apa mau minta tolong sama FBI? Apa minta tolong sama Malaysia apa mana? Apa nggak percaya dengan sudah ada di sini Kompolnas sudah turun, Komnas HAM sudah turun, LPSK sudah turun. Kemudian media sekarang ini sudah melototin semuanya. Saya juga nggak ngerti ya, mungkin ya disinilah membuat kasus ini menjadi seksi. Kalau seksi itu kan ya bisa menghasilkan sesuatu lah. Maaf ya. Ini kayaknya seseksi kasus Sambo dulu ya. Saya kira mungkin kalau ini lebih Kang Buya. Lebih seksi ya. Karena kalau Sambo kan ada sesuatu yang semua udah pasti ya. Kalau ini kan ada sesuatu, kenapa sih kok DPO-nya dihilangkan gitu kan? Kenapa kok Peggy baru ditangkap sekarang? Nah ya kenapa Pak kira-kira DPO dihilangkan? Berarti kan dulu penetapan DPO itu tidak hati-hati kalau memang DPO itu dianggap tidak ada. Padahal penandatangan DPO kan itu harus dari pimpinan polisi setempat. Bukan, keliru kan. DPO 3 orang ini adalah didasarkan kepada amar keputusan hakim. Sehingga penyidik yang sudah diperiksa itu ditanya, kenapa kamu tidak bisa menggambarkan minimal sketsa wajah itu. Tapi yang ngomong kan dia. Dan di dalam ilmu kriminologi, seseorang yang bersalah tidak ada yang mau mengakui kesalahannya. Kalau bisa dilempar ke orang lain, apakah orang lain itu ada, ataukah orang lain itu fiktif, dia akan lempar. Supaya dia mengurangi, Pak pelaku utamanya dia, saya cuma ikut-ikutan. Nah sehingga polisi di sana, waktu diperiksa, ditanya kan, kok kamu bikin DPO hanya cuman apa ciri-ciri, tapi kamu tidak bisa membuat sketsa. Karena orang yang memberikan DPO itu, pada akhirnya semua mencabut BAP. Nah, tapi ini Pak, DPO ini dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Krimum Polda Jabar, ditandatangani Pak Iwan Raharjanto pada tanggal 15 September. Keluarlah beberapa DPO yang tadi Peggy alias Perong dan lain sebagainya. Dan ada DPO juga yang tidak disebut-sebut akhir-akhir ini, tapi ada suratnya DPO, daftar pencarian orang. Dikeluarkan oleh Dirkrimum Polda Jabar juga. Namanya Panji, 22 tahun. Terus ada lagi Andika, Dani dan lain sebagainya. Jadi ini kan yang mengeluarkan polisi Pak. Betul, makanya gini, dasar pengeluaran DPO itu ada DPO yang sifatnya sudah pasti ya. Misalnya Ito, misalnya Uya-Kuya, semua tahu. Tinggal kasih gambarnya, tempel, selesai. Tapi ada, katanya dia, coba direkayasa. Dibuat direkayasa ya. Kemudian dari sana kita menanyakan orangnya kayak gimana, orangnya bewok ini. Tapi ada orang, si A. Setelah itu dia bilang, dia cabut keterangannya. Terus kita mau nanya sama siapa? Katakanlah itu amar keputusan pengadilan. Tapi 5 orang ini mencabut semua, mengenal orang-orang ini. Tidak bisa mengatakan. Kalau dia mengatakan sekarang sudah pasti diambil sama polisi. Nah, sehingga polisi mereka lagi sampai dapatlah Peggy. Dari mulai foto, dari mulai digital forensik dan lain sebagainya. Nah sekarang kan kita tinggal beradu di pengadilan. Tapi kalau andai kata ternyata Peggy dibuktikan di Prapit dia tidak bersalah, artinya polisi yang kemarin menangkap ini pasti kena. Pasti kena juga. Jangan lupa, kita tuh ada Perkap ya, Peraturan Kapolri tentang kode etik. Jadi seorang penyidik itu harus betul-betul hati-hati, cermat menangani satu kasus. Kalau tidak selesai, bubar dia. Taruh di mana? Mungkin di Sabara, mungkin di bagian taruh di Papua, di mana kan? Meja, istilahnya gitu mereka diterima. Jadi dia tidak difungsi reserse lagi, ya. Nah, tetapi kan di sini kan saya sampaikan bahwa kita melihat bahwa di seluruh Indonesia penyidik tuh mulai dari Sabang sampai Merauke ada penyidik dengan kasus berbeda-beda. Tapi yang sama, apabila mereka melakukan satu tindakan atau tugas yang tidak proporsional, maka dia bisa kena namanya kode etik. Kode etik itu ada
namanya ditahan ya, ditahan biasanya diamankan selama 21 hari. Kemudian bisa dia di demosi, tidak boleh naik pangkat, tidak boleh sekolah. PTDH. Paling parah PTDH. Kalau misalnya dia memaksakan satu kasus, apalagi bisa dibuktikan oleh Propam, memaksakan itu ada interest tertentu atau titipan orang atau dia dikasih sesuatu, itu no excuse lah, istilahnya nggak ada maaf sama sekali lah. Oke, Kang Ito, gimana pendapat Kang Ito sebagai mantan Kabar Reskrim, Ibtu Rudiana yang pada saat itu kanit narkoba, ya, tapi dia sendiri yang melakukan penangkapan atau mungkin ya penyelidikan lah atau apapun pada saat itu prosesnya ya, salah satu prosesnya pada kasus kematian anaknya. Itu menyalahi aturan apa boleh sebetulnya? Saya tanya balik sama Kang Uya. Iya. Kang Uya, misalnya ada putranya meninggal. Iya. Dinyatakan bahwa putranya Kang Uya meninggal karena kecelakaan. Iya. Tapi Kang Uya sebagai reserse yang punya naluri menyelidiki, penasaran kan? Iya. Maka diminta dilakukan namanya ekshumasi atau penggalian ulang supaya meyakini bahwa karena apa? Si Rudiana dengan latar belakang polisi, ya Ibtu Rudiana, dia tahu kok namanya helmnya utuh tapi kepalanya siapa yang kan logika itu kan logika kan, makanya dia melakukan penyidikan. Dan disinilah yang menurut saya kepedulian daripada seorang ayah. Tetapi sebaliknya tentunya saya menyayangkan juga kalau ada anggota yang tidak cermat gitu loh. Kok tiba-tiba dikatakan tabrak lari, pengen cepat selesai aja, nggak usah urusan itu. Makanya yang bersangkutan itu kena tindakan administrasi yang cukup berat ya. Karena memberikan satu kesimpulan secepatnya. Jadi logikanya gitu Pak. Dan Rudiana itu menangkap, dia adalah dalam statusnya sebagai anggota reserse. Meskipun yang tadi saya katakan kelemahannya tidak substansial, setelah diamankan maka baru diinikan surat. Nah sekarang di kepolisian tuh ada namanya tertangkap tangan, ada yang tertangkap melalui hasil penyelidikan. Kalau tertangkap tangan ini, misalnya kita harus ada satu kasus, kita tahu orang itu bersalah, tapi kita sibuk mengurus surat untuk penangkapan dia keburu lari, kan berarti hilang kasus ini. Apalagi itu menyangkut keluarga saya. Jadi menurut saya, ya ini sebatas kepada yang bisa dimaklumi. Jadi boleh sebetulnya? Ya boleh, istilahnya dalam kata boleh begini. Kalau dia melakukan penangkapan dia sendiri, tentu ini menyalahi. Kan dia bawa anggota reserse yang lain. Ada orang-orang yang diduga membunuh anak saya. Tolong kita tangkap dulu, setelah ditangkap baru diinikan. Itu saya katakan secara administrasi itu sebetulnya menyalahi. Tetapi bukan substansial. Karena memang ternyata dibuktikan orang itu memang salah. Kecuali kalau ditangkap orang itu nggak salah, kita bisa kena. Gitu. Nah, sekarang ini Pak, Ibtu Rudiana pada saat itu diperiksa. Di BAP yang saya lihat kemarin tanggal 30 Agustus, jam 18.30, Ibtu Rudiana diperiksa dengan detail, dia sudah memberitahukan siapa saja pelakunya. Termasuk yang kabur-kabur. Termasuk bagaimana cara anaknya dan Vina dihabisi. Detail dengan caranya, bagaimana menggunakan senjata apa gitu kan. Sementara terpidana atau pelaku-pelaku yang diduga melakukan ini yang akhirnya jadi terpidana baru diambil keterangannya di 2 jam setelahnya. Itu bagaimana Pak? Apakah itu wajar gitu? Pasal 184 ayat 1 KUHP. 5 alat bukti kan. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, baru keterangan terdakwa. Petunjuk inilah yang dijadikan informasi awal bagi penyidik untuk membuka kasus ini. Petunjuk nih, Pak ini Pak orangnya ini aja deh. Itu baru berdasarkan pengakuan dia. Dikembangkanlah, dilengkapilah dengan berita acara. Jadi dari petunjuk itu menjadi bahan untuk bagaimana membuat satu berita acara Kang Uya. Nah, jadi disinilah yang masyarakat mungkin nggak begitu tahu gitu permasalahan. Kalau saya yang punya latar belakang reserse, pasti saya melakukan itu. Saya akan berupaya sebanyak mungkin mendapatkan clue atau petunjuk atau kunci sehingga penyidik itu memudahkan untuk membuat satu memframing satu pertanyaan itu ya. Tetapi kalau saya orang sipil, saya nggak yakin itu bisa terjadi. Rudiana itu adalah anggota reserse.
bukan polisi aja Kang, dia anggota Serse. Jangan dilihat narkotiknya, anggota Serse itu di semua fungsi itu dia sama, dia penyidik dan dia punya pengetahuan yang karena ini ya taruh di bagian ranmor, bagian narkoba, mungkin di di sus, tapi mereka semua sama. Nalurinya tuh sama, insting. Jadi kalau menurut saya tadi yang dikatakan Oya jawabannya satu. Apa yang disampaikan oleh Rudiana itulah yang menjadi petunjuk untuk meminta keterangan pada terpidana tersangka-tersangka itu. Ya. Kan kalau misalnya dia udah menyatakan demikian, si tersangkanya menolak atau nggak ngaku atau tidak ada bukti begini, percuma aja nggak omongin juga, nggak ada, tidak akan jadi satu bahan untuk membuat satu kasus ini disidik gitu ya. Oke, Kang. Kepolisian kemarin sudah memberikan foto ya kemarin dari Humas bahwa Saka Tatal dalam keadaan baik-baik saja pada saat diperiksa memakai baju hijau. Gitu kan. Tapi kan kita tidak mengetahui itu posisi pas baru datang ke kantor polisi apa tidak. Menurut Kang Ito gimana? Gini. Itu apa juga bisa dijadikan bukti Saka Tatal berbohong? Bahwa kan Saka Tatal ngaku bahwa dia disik segala macam. Tapi polisi membantah bahwa Saka Tatal baik-baik aja kok dengan foto itu yang memakai baju hijau. Ya itu kan salah satu novum yang akan diangkat oleh para pengacaranya bahwa terjadi penyiksaan sehingga dianggap kalau disiksa itu kan BAP-nya dianggap cacat hukum ya batal. Kita sekarang coba saya angkat kepada dunia internasional. Kang Uya kan banyak di Amerika. Orang kalau masuk di penjara itu diapain sih Kang? Apalagi orang itu diindikasikan tanda kutip terlibat kegiatan asusila. Memang tidak dilaporkan perkosaan, tapi kan suara nih orang-orang diperkirakan perkosa, dia melakukan pembunuhan terhadap anak. Itu namanya di dalam itu Kang bisa jadi bola, apalagi anak itu masih kecil-kecil. Di dalam itu kan dalam penjara ada lurahnya, ada yang ngaku kemarin kan. Tapi kita nggak tahu benar atau enggak tuh lurahnya itu lurah di penjara. Kalau udah masuk penjara itu udah susah, makanya di dalam hasil sidang Propam tahun 2000 saya kira lebih dari sana ya, yang masa lalunya itu dikenakan dari 16 ini ada yang lalai menjaga tahanan. Kalau lalai menjaga tahanan berarti terjadi kekerasan fisik di dalam tahanan. Karena ada foto ini kan? Ya betul. Karena itu kan ini kan babak belur banget. Babak belur. Nah, ini kan menurut Kang itu yang melakukan ini siapa gitu jadi? Saya tidak bisa mengatakan siapa. Tapi kalau polisi melakukan begitu, itu polisi yang penyidik yang sangat bodoh. Karena pada saat dia diperiksa kan udah ada pengacaranya dulu kan. Kalau diperiksa saat itu kan bisa ditujukan kepada hakim. Dan mengapa waktu itu? Dan waktu itu dalihnya adalah di tahanan itu juga kan kita punya saksi-saksi. Bahkan saya selama di manapun sampai di Barreskrim kita taruh CCTV. Sehingga kekerasan yang dilakukan oleh tahanan itu di seluruh media itu sangat lumrah terjadi. Kekerasan yang terjadi di dalam tahanan yang dilakukan oleh sesama tahanan. Kalau dilakukan oleh polisi tidak mungkin itu. Kalau mungkin saja. Tapi kan harus bisa dibuktikan loh. Harus ada pembuktian. Kan boleh ditunjukkan orang babak belur, tapi bisa tidak dibuktikan bahwa polisinya siapa yang mukul, di mana waktunya, kapan, pada saat itu sedang diperiksa atau tidak gitu kan. Takkan ada lagi lelaki seperti dirimu, takkan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu. Oke, ada kesaksian dari Aldi, ada Eka Sandi yang sempat juga masuk ya, dan dia sempat disiksa, dimatiin puntung rokok di hidung, di telinga oleh polisi, diinjak pakai kursi, sampai ditembak peluru karet. Itu kira-kira menurut Kang Ito mungkin terjadi apa dia berbohong? Pertanyaannya saya, kenapa baru 8 tahun dia ngomong? Itu aja kan? Kenapa nggak dari dulu, Pak saya ditembak ini, emangnya keluarganya nerima kalau gitu? Pertanyaan saya, apakah waktu itu dilaporkan ke Propam? Tidak. Terus yang kedua, kenapa baru 8 tahun dia ngomong pada saat orang rame, sekarang menghujat polisi, menghujat penyidik, baru disampaikan supaya ada satu framing. Katanya dilaporkan oleh Bu Titin pada saat itu ke Propam. Ya tinggal lihat aja kan. Laporannya kan katanya. Bu Titin tinggal nunjukkan aja kira-kira ada nggak laporannya. Nah nanti tinggal dicek Propam saat itu. Kenapa Kang Uya ini ditarik ke Polda? Satu, Kapolda saat itu, kalau nggak salah Pak Bambang Waskito itu menganggap bahwa ini kasus akan ada konflik
of interest karena menyangkut anak kandungnya Ibtu Rudiana. Iya. Makanya ditarik ke Polda. Ini kan satu hal yang sudah benar. Iya, supaya tidak konflik kepentingan. Sehingga Ibtu Rudiana tidak bisa mengintervensi untuk proses penyidikan. Itu menurut saya sudah benar. Ya. Cuman kemudian yang tidak menjadi masalah adalah selama 8 tahun, kenapa kau tidak ada upaya untuk menangkap si 3 DPO yang tadi saya sampaikan. Ini salah. Tetapi menurut saya mohon bisa dimaklumi lah. Kalau namanya penyidiknya itu dia setelah nanganin itu udah bisa ke pengadilan, ini kan 3 DPO. Tidak dicari lagi. Ya? Kita harus menyelesaikan kasus-kasus yang numpuk nih. Ya. Jadi saya kira ini bukan terjadi di Indonesia saja Kang Buya. Kalau lihat tuh film-film kan banyak tuh namanya kasus-kasus terpaksa dia harus tinggalkan, harus menangani kasus lain. Walaupun sebetulnya menangkap 3 DPO ini bukan hal yang sulit ya. Satu lagi Kang. Logika kita bicara. Iya. Kalau orang habis melakukan sesuatu, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan identitasnya dia. Sampai waktu lama baru ketangkap. Kita lihat lagi kembali film-film lah. Pembunuh-pembunuh yang ketangkap sekian tahun gitu kan. Jadi pada saat pertama ini memang sangat sulit. Kenapa? Dia akan lari kemana-mana. Kecuali sekarang kalau seperti kasus-kasus teroris ya itu kan. Ini kan zaman 2016 tidak seperti sekarang nih polisi. Kita udah punya peralatan canggih banget. Kalau dulu mungkin orang nyari orang tidak pakai direction vendor ya atau DF itu. Kalau sekarang kan lari kemana udah cepet dapatnya. Sehari 2 hari kena. Ini pernyataan yang menarik nih justru Kang Ito. Kang Ito bilang bahwa kalau orang melakukan suatu tindak kejahatan dia akan menghilangkan identitas dan kabur kemana-mana. Tapi 7 tersangka terpidana yang sekarang ada di penjara, ya termasuk Sakata yang sudah bebas, justru ditangkap di tempat mereka diduga melakukan kekerasan di depan SMP 11 itu. Kok mereka dengan santainya kalau habis melakukan kejahatan mereka duduk nongkrong di situ lagi gitu. Kira-kira kenapa Kak? Gini ya. Karena harusnya kan kabur kan gitu. Ada penjahat juga kan ada naasnya. Iya. Banyak menganggap tidak ada orang yang tahu. Karena kejadiannya malam dan di lingkungan mereka sendiri. Mereka merasa secure. Gak ada yang tahu gua. Padahal ada orang yang tahu. Yang pada akhirnya inilah yang dipakai oleh Rudiana untuk kembali minta dilakukan penggalian jenazah atau ekshumasi sampai bisa diungkap kasus ini. Kalau waktu itu nggak ada, kan CCTV sampai sekarang kan nggak bisa dibuktikan, yang keluar itu masih CCTV abal-abal lah, ya nggak bisa, CCTV rusak atau nggak ada bukti-bukti. Kalau misalnya nggak ada orang itu, mana tahu. Dan yang kedua jangan lupa Kang Buya, hakim, jaksa pun tidak semena-mena ya mengatakan bahwa si saksi ini adalah memberi kesaksian palsu. Ya, tadi kan saya bilang berpikirlah kita komprehensif sampai ke ujung, jangan cuma di hulunya. Nah, hilirnya kenapa keluar? Coba kita sekarang melakukan eksaminasi di polisi. Jaksa juga sekarang sedang melakukan eksaminasi. Di pengadilan juga Mahkamah Agung sedang melakukan eksaminasi. Apalagi sudah menjadi kasus publik, supaya masalah ini clear, cepat kegaduhan ini bisa diredam, ada kepastian hukum, ada rasa keadilan. Kalau memang betul yang 7 orang atau termasuk Sakatata ini adalah tidak bersalah, saya sangat menyesalkan dan saya merasa menyampaikan pernyataan ya menyesal lah ya. Saya kira saya harus simpati dengan mereka. Tapi kalau ini memang benar, mereka dengan berbagai dalih, kemudian dengan pengacara, dengan pihak-pihak lain membuat frame baru yang membuat satu kejahatan ini menjadi tidak jahat, maka saya sangat menyesal kepada orang-orang yang membuat orang bersalah menjadi tidak bersalah. Berarti dia pertanggungjawabannya di atas loh. Intinya dua-duanya lah. Kalau bersalah jadi tidak bersalah atau tidak bersalah jadi bersalah, dua-duanya perlu disesali. Kan saya harus bicara netral. Betul. Saya harus bicara netral. Saya tidak mengatakan mereka yang 8 orang terpidana itu salah, enggak, keliru. Yang menyatakan itu hakim dong. Nah sekarang mari kita uji, kenapa kok ini tiba-tiba orang itu dinyatakan bersalah. Nah kita sampaikan secara realistik, secara objektif, secara normatif. Gitu. Dan kira-kira Kang Ito, kan ada 2 DPO yang dihilangkan, Dani dan Andi ya. Dianggap tidak ada atau fiktif itu ya. Tapi ada juga surat DPO yang keluar di bulan September pada saat itu tanggal 15, ada nama Panji dan nama Andika yang sampai sekarang tidak disebut-sebut. Kira-kira itu orangnya ada apa gimana? Kok tidak bisa tersebut lagi sekarang? Yang bisa menjawab itu tentunya penyidik. Penyidik pada saat itu ya? Ya.
Jadi tentunya ini juga menjadi pendalaman dari Mabes Polri. Iya. Jadi dalam satu kasus itu tidak boleh ada satu istilahnya diskriminasi. Iya. Semua harus tuntas Iya. diproses. Nah ini tentunya menjadi pendalaman dari tim Mabes Polri. Yang sekarang ini. Ya, dan itu pasti akan diungkap. Karena Pak Kapolri sendiri bilang, kalau sudah lengkap maka akan disampaikan kepada publik. Iya. Supaya publik tidak bertanya-tanya, supaya publik tidak menggunakan asumsi-asumsi yang liar, yang membuat masalah ini menjadi semakin tidak karu-karuan gitu kan, jadi semakin heboh gitu kan. Artinya Mabes Polri sekarang walaupun terlepas dari DPO, Dhani, Andika, dan Panji ini misalnya dinyatakan udah dia tidak bersalah ternyata gitu. Perlu dipanggil lagi nggak untuk diminta keterangan 4 orang ini? Oh pasti. Dan orang ini pasti ada kan? Ya, Untuk ada pasti. DPO-nya nggak mungkin orang ini Makanya, diada-adakan kan? Makanya kan tadi saya bilang, Kang Uya, kalau saya sebagai pelaku kejahatan, saya akan ngelempar. Kamu sama siapa? Sama Uya-Kuya. Padahal Kang Uya nggak tahu apa-apa kan? Nah masa Kang Uya harus bersalah? Iya. Kan ini pasti akan menjadi bahan daripada penyidik nyatakan orang yang bersalah atau tidak. Contohnya anaknya ketua RT. Kan dia ikut sama-sama minum. Dia pulang. Iya. Nah kemudian tiba-tiba ketua RT-nya mengatakan, loh rumah saya kan memang istilahnya orang-orang yang ini dibawa ke sana. Kamu tidurnya di mana? Di ruangannya di mana? Dia nggak bisa jawab. Berarti kan dia nggak tahu sebenarnya yang ada di ruangan itu ada tidak. Dan ini disampaikan di pengadilan. Sehingga hakim mengatakan bahwa orang-orang ini ngomongnya bohong. Nah, tapi ada kemungkinan juga berbohong juga kan? Apanya? Ketua RT dan anaknya ada kemungkinan juga berbohong kan? Ya kan kembali kepada bukti, Mas. Iya. Jadi karena hakim itu menyatakan para terdakwa ini berbohong, maka diberikanlah hukuman yang lebih berat. Iya. Ya, kalau orang secara ini mengakui semuanya, pasti ada keringanan dong. Iya. Tapi kalau dia masih ngebohong, pasti berat. Nah mungkin kan saya bukan hakim. Jadi ini pertimbangan hakim bahwa mereka ini tidak istilahnya tidak mau berkata sebenarnya, ya tidak menyesali dan sebagainya. Tapi kan saya bicara lagi bahwa saya tidak mungkin mengatakan 8 orang terpidana itu mereka pasti salah. Tapi hukum yang menyatakan mereka bersalah. Pada saat itu keputusan hakim. Ya, hukum yang menyatakan, bukan saya. Tapi apabila mereka ternyata nanti dibuktikan tidak bersalah, ya itulah yang harus kita terima. Kasus Sengkonkarta, meskipun tidak bisa kita generalisasi. Itu kan hanya 1 atau 2 kasus yang kesalahan dalam penerapan hukumnya. Tapi sekarang kalau saya lihat kan seperti ada satu frame ya, karena memang zaman era digital ini kan kita semua boleh ngomong lah. Jadi kita cocok loginya banyak lagi. Ya cocok loginya itu, Kang Yu. Cocok logi itu kadang-kadang berat loh, karena kita tidak sesuai dengan fakta. Yang sekarang harus kita ingat bahwa bagaimanapun keluarga korban ini mereka sudah sangat menderita. Kehilangan keluarga, sekarang dia mendapatkan seolah-olah ada kasusnya menjadi kabur kembali. Mereka juga berharap ada kepastian hukum. Selain si para terpidana ini berharap ada kepastian hukum, ada rasa keadilan, pihak keluarga korban juga sama, termasuk Ibtu Rudiana. Mungkin kalau saya jadi Ibtu Rudiana, ya saya masih salut lah. Mungkin waktu itu saya tangkap, saya gebuk, ya. Padahal belum tentu, tapi saya yakin bahwa Ibtu Rudiana saat itu juga dia tidak melakukan kekerasan karena dia masih belum pasti bahwa orang itu salah. Mungkin kalau si Ibtu Rudiana tahu orang itu divonis hakim, dia pelakunya udah digebuk kalau dikasih kesempatan kan, karena kan emosi orang yang kehilangan. Tapi dia ikutin aturan hukum. Yang tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan Ibtu Rudiana dari mereka adalah petunjuk. Salah satu yang diatur dalam KUHAP itu, alat bukti. Dan fakta yang terjadi pada saat itu di persidangan adalah Ibtu Rudiana sempat menyampaikan, kata Bu Titin ya, bahwa Ibtu Rudiana bilang pernah ada konflik Eki dengan temannya beberapa waktu sebelum kejadian. Kira-kira itu perlu ditelusurin deh. Kan Ibtu Rudiana bilang begitu, artinya dia tahu dong siapa orangnya. Kira-kira perlu dimintai lagi kesaksian Ibtu Rudiana, siapa orang yang pernah berkonflik dengan Eki nggak? Mungkin itu bisa membuka tabir juga kan? Yang bisa menjawab adalah hakim. Iya. Nggak mungkin sekarang ini bisa nggak itu dimintain lagi sama kepolisian? Nggak bisa, karena gini. Itu kan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi sekarang yang bisa digugat melalui PK. Nah, sekarang yang dikatakan Ibtu Rudiana itu kan sudah pasti menjadi satu bahan penyidikan oleh penyidik. Kalau Eki ini pernah berseteru dengan orang lain,
pasti saat itu penyidik juga sudah melakukan pendalaman. Pendalaman materi. Ya. Oh ternyata ini tidak ada kaitan dengan kasus ini. Kan berbeda-beda gitu loh kan. Dia menyampaikan itu adalah kasus. Maka inilah susah ya Kang. Ya. Kita punya, saya orang hukum. Ya. Saya juga S1, S2, S3 hukum. Dan saya juga kebetulan salah satu anggota organisasi hukum di Indonesia. Ya. Cuman saya nggak mau jadi advokat aja gitu. Iya. Padahal jadi advokat enak loh, pengalamannya udah di penyidik di. Tapi kan tergantung kliennya lah Kang. Kalau kliennya misalnya ini susah juga. Mendingan sekarang kerja aja lah. Enak kan. Nah jadi di sini Kak Uya ya bahwa apa yang disampaikan Ibtu Rudayan itu merupakan sebagian keterangan yang bisa dipakai oleh hakim, tapi bisa juga tidak terkait itu. Sehingga ini tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim. Dan tidak perlu lagi diminta keterangan di sekarang ini. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Berarti intinya pertanyaan besar yang sebetulnya tidak bisa terjawab adalah karena SCI itu tidak bisa dilakukan karena tadi dibilang spermanya sudah bercampur dengan macam-macam. Artinya kalaupun ada sperma, itu sperma siapa? Ya. Sperma emang hasil perkosa dari pelaku atau jangan-jangan sperma yang tidak ada hubungan dengan perkara ini gitu. Karena kan dia punya pacar, kita nggak tahu ya kan. Dan pertanyaan besarnya lagi adalah DPO yang memang dihilangkan, Dani, Andi, dan ada lagi 2 yang perlu dijelaskan juga, Panji dan Andika. Sekarang ini perlu dihadirkan juga nggak? Walaupun mereka dinyatakan tidak bersalah. Perlu dimunculkan nggak orangnya kira-kira? Gini Kang. Atau masih ada apa tidak ada orangnya jangan-jangan? Ya, semua itu kan tidak harus dimunculkan di dalam persidangan. Jadi kalau yang tidak relevan, itu ya nggak perlu lah. Walaupun ada di DPO? Sekarang kan DPO itu harus didalami dulu tadi. Apakah DPO itu memang asal-asalan saya ngomong, ataukah memang DPO itu betul-betul adalah DPO yang memang terkait dengan kasus saya kan? Nah, kemudian tadi Kang Uya mengatakan kan bahwa kalau misalnya sperma, kita kan pernah diskusi dengan ahli forensik, ya, tidak masalah kasus ini. Teman saya Pak Reza Indragiri bilang ada 2 loophole. Persis yang tadi bilang, sperma ini punya siapa? Kan sudah dengar sendiri ahli forensik yang kita pernah ngobrol itu bahwa ada batas waktu atau kondisi di mana sperma itu masih utuh atau rusak kan Pak ya. Ini yang ngomong ahlinya loh, ahli forensik. Ya bukan fisiologi forensik. Nah, kemudian yang kedua, ini pun juga sulit untuk dibuktikan DNA-nya tadi. Kalau udah rusak kita mau membuktikan DNA-nya siapa? Sehingga kadang-kadang di situ ahli forensik mengatakan bahwa ditemukan spermato. Tidak dikatakan bahwa ini terkait apakah ada perkosaan, yang perkosa apa. Karena sebenarnya rusak. Bagaimana kita mau analisa? Sehingga di sini pasal yang dituduhkan, disangkakan kepada 8 tersangka itu hanya 340, pembunuhan berencana. Hukumannya seumur hidup dan mati. Nah, itu saya kira. Terus kalau yang satu lagi, apakah betul ini terjadi pembunuhan? Nah, hakim mengatakan memang betul terbukti. Diyakini. Pembunuhan diyakini oleh hakim, diperkuat sampai dengan gerasi. Kalau sekarang PK kan upaya terakhir. Kita tinggal nunggu aja gitu kan. Nah sekarang insting nih, terakhir Pak Ito, Kang Ito. Insting sebagai mantan kabar eskrim dan penyidik yang sudah lama sekali. Kalau emang terjadi benar-benar pembunuhan, dilakukan kan katanya di tempat lain, terus dibawa lagi ke flyover itu, jadi seolah-olah kecelakaan. Kira-kira yang melakukan ini bisa siapa saja yang punya ide ini, apa butuh orang yang pintar dan cerdas? Nggak untuk perlu. bisa mempunyai ide ini. Kenapa nggak udah dibuang di tempat yang lebih, kan flyover kan jalan rame nih. Kan perlu keberanian untuk benar-benar membuang orang di sana dengan tidak kelihatan di flyover itu. Kan sekarang kita lihat waktunya. Di dalam kejahatan tuh ada locus delicti, ada tempus delicti. Locus delictinya di mana kejadian itu? Tempus delictinya waktu. Waktu kejadian ini dia lihat udah malam. Di sana jalan sepi, gak ada siapa-siapa. Karena saya satu grup, saya bawa aja ke sana kan. Bisa aja kan? Bisa aja kan, kecuali kalau siang hari gila apa? Orang nenteng-nenteng. Dan itu kan cuma 100 meter dari Polsek Talun kan? Tapi Polsek kan tahu sendiri kan. Saya sendiri kan jadi Kapolsek dulu pernah kan. Satu kadang-kadang kalau malam udah ngantuk gitu kan. Kita jaga markas aja kan. Mungkin teman-temannya lagi patroli di mana. Tapi yang jelas menurut saya saat itu tidak ada orang lain. Nah, yang menjadi saksi harusnya adalah CCTV. Kalau zaman sekarang terjadi sangat tidak memungkinkan itu bisa sebebas itu. Tapi zaman saat itu kan CCTV masih terbatas ya. Kemudian lokasinya juga waktunya itu sepi ya.
tidak di tempat keramaian gitu kan. Jadi itu memungkinkan. Siapa yang melakukan? Ya kembali kepada kita, bagaimana kita melakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan oleh para pelaku atau minta tolong sama orang lain atau lain. Nah, ini kan yang didalami dalam proses penyidikan oleh Polres Cirebon yang kemudian diambil alih oleh Polda Jabar. Jadi menurut saya kasus 8 orang ini sudah selesai. Iya. Tinggal nanti kita beradu di PK. Iya. Kalau saya juga nanya tadi kalau emang agak-agak seperti penyidik karena saya punya rasa penasaran di otak saya yang karena berbagai macam orang yang sudah kita wawancarai kan jadi harus saya keluarkan, Pak. Itulah Kang Uya. Podcast ini adalah banyak tujuannya. Iya. Tapi ada beberapa podcast yang menurut saya, jangan GR ya. Iya. Itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita bukan membuat menjadi heboh, tapi memberi edukasi, mencari narasumber yang bisa menjawab, yang kira-kira narasumbernya itu pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ngomong di awang-awang gitu. Menurut saya. Ya, kalau menurut saya kan saya banyak menurut orang lain. Kalau saya enggak, saya mesti tanya dulu sama gimana kejadian. Oh gini-gini jenderal, gini-gini. Jadi saya kalau ngomong itu apa yang disampaikan oleh para pelaksana, saya sampaikan kepada masyarakat melalui podcastnya Kang Uya, sehingga masyarakat merasa teredukasi. Oh yang sebetulnya begini. Jadi nggak heboh. Gitu Kang. Iya, kita tinggal tunggu aja ya hasil dari PK. Iya, kita tunggulah. Hasil dari penyelidikan polisi terhadap Peggy. Ya, nanti P21 atau tidak, itu kan. Diterima kejaksaan atau tidak. Terus nanti hasil dari PK-nya bagaimana juga. Ya, gitu. Dan silakan kasih komen ya. Tapi kita komen yang benar-benar berdasarkan bukti-bukti, ya kan. Logika bukti persidangan bukan dengan asumsi atau halusinasi pribadi ya. Setuju? Terima kasih banyak Kang Ito. Oke. Sehat selalu. Nuhun Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah